Kalau anak pecinta alam dia naik gunung, tapi justru SBY ini sekarang malah mau turun gunung. Gunung apa yang mau diturunin? Enggak, dia setelah sekian lama absen dalam perpolitikan di Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden RI kita 2 periode, 2004 dan 2009 dulu menangnya. Ya, betul. Itu yang sempat pensiun beberapa tahun terakhir mengurusi perpolitikan di Indonesia. Sempat sibuk melukis, menyerahkan tahta Demokrat ke anaknya. Tapi sekarang kemarin minggu lalu dia memutuskan untuk katanya mau turun gunung lagi. Ini menarik. Kalau kata pengamat itu ketika SBY turun gunung ada yang nggak beres, ada bahaya ini biasanya. Ada bahaya. Kalau kata pengamat. Oke. Bahayanya apa sih? Biasanya SBY itu menggunakan diksi turun gunung itu, Mas. Itu itu pernah pada saat Demokrat sedang diguncang MLB itu. Oh iya. Pak Muldoko. Itu dia pernah buat statement turun gunung. Dan sekarang dia katakan lagi di depan kader Demokrat se-Indonesia pada saat Rapimnas tanggal 15 September 2022. Jadi dia mengungkapkan bahwa ada indikasi adanya ketidakjujuran, ketidakadilan nanti yang akan terjadi pada pemilu 2024. Kok tahu? Ya namanya juga Presiden RI ke-6 kan mantan ya. Iya kan artinya, pasti ada informasi penting yang didapat. Ya, kenapa kemudian SBY ini mau turun gunung? Kalau katamu tadi pengamat bicara soal bahwa pasti ada persoalan nih. Tapi kalau menurutku nih, ini yang paling penting adalah ketika ini menyangkut kepentingan politik dari Demokrat yang jelas. Itu sudah jelas. Karena kan sudah dua periode dia di luar. Ya Demokrat di luar kekuasaan 2014 dan 2019. Bahkan di luar kekuasaan, di luar kabinet nggak ada jatah menteri juga kan? Ya, cuman di ini aja, apa namanya, mungkin di parlemen aja kan gitu, iya, di legislatif, sama kemudian mungkin di kepala daerah lah, di daerah-daerah gitu ya. Tapi kalau untuk jatah menteri atau masuk dalam kabinet, 2 periode terakhir Demokrat absen. Nah, artinya memang ini memang ada ini sih, apa yang namanya istilahnya pertanyaan sih sebenarnya publik. Aku pun juga berpikir bahwa kemudian pasca SBY tidak menjadi presiden, Demokrat turun sekali kansnya itu dalam dulu masuk jajaran partai papan atas ketika SBY memimpin, tapi 2 periode terakhir perolehan suaranya 10% sekian persen gitu kan. Kan pertama kali dia ikut pemilu menang langsung memenangkan partai politiknya dan juga memenangkan presidennya sekali. Itu pencapaian luar biasa untuk partai baru sekelas Demokrat dulu. Iya, tahun 2001 katanya dibentuk ya. 2001 ikut pemilu 2004 langsung calon presiden langsung menang. Itu luar biasa. Itu luar biasa pencapaian. Nggak banyak itu partai yang bisa kayak gitu. Dan 2 periode. Nah, makanya kan SBY kan disebut sebagai ahli strategi. Mungkin itulah yang kemudian menyebabkan dia akhirnya akhir-akhir ini memahami, terus kemudian mengerti ini akan ada indikasi kecurangan di pemilu 2024, di mana diindikasikan nanti partainya ini bakal tersingkir lagi gitu loh, nggak akan dapat kesempatan lagi gitu. Dia membaca bahwa bakal ada skema capres dan cawapres ini kembali 2 pasang calon head to head aja, dan ada juga kemungkinan partai-partai penguasa hari ini tuh menutup celah supaya Demokrat nggak bisa ngusung calonnya sendiri. Karena kan hari ini kan dari 9 partai yang ada di Senayan hanya 2 yang oposisi, Demokrat dan PKS. Oh iya, betul. Dan hari ini yang belum komitmen untuk
bangun sebuah koalisi hanya Demokrat, PKS, dan juga Nasdem. PDI juga termasuk. Tapi kan PDI nggak mungkin kerjasama sama Demokrat kan. Kita tahu sendiri masalahnya apa. Sendiri ya, nggak mungkin dia sama Demokrat, PDI nggak mungkin juga sama PKS kan gitu. Artinya memang akan disinyalir kalau misal nanti SBY nggak turun tangan 2024 absen lagi ini Demokrat Bisa, gitu loh. bisa jadi Mas. Karena kan untuk dia bisa mengusung calon capres dan cawapresnya secara mandiri, ya mesti menggait partai koalisinya Jokowi hari ini. Supaya lebih memenuhi ya threshold. memenuhi itu thresholdnya 20%. Sekarang kan perolehannya ini di Demokrat 7,7%, 54 kursi di DPR. jadi belum bisa ngusung SBY, ngusung siapa namanya? AHY sendiri belum bisa. Ya, jadi AHY pun di di survei elektabilitas terbaru dari Carta Politika, surveinya dia di Capres itu hanya 7,7%, jauh sama Ganjar yang 37. Oh ya. Belum, tapi dia masih mending angkanya di bursa Cawapres. Yang angkanya sampai 7 sekian persen lah. Gitu. Tapi dengan adanya komentar SBY untuk mau turun gunung, ini yang menarik adalah banyak komentar-komentar nih baik dari lawan politiknya atau tokoh-tokoh politik yang kemudian ini ngapain sih lagi SBY turun gunung nih, udah tua gitu loh, udah lama juga dia meninggalkan gelanggang ya kan, ngapain turun gunung lagi gitu. Dan yang menarik kan jelas kita menunggu statement dari PDIP. Rival. Selaku rival utama dari Demokrat sejak lama nih. Sejak berdiri dulu, sejak ikut pilpres dulu rivalnya PDI. Oke. Tidak pernah bisa bekerja sama mereka berdua ini. Dan itu langsung disampaikan oleh orang nomor 2 di PDIP, Pak Hasto selaku sekjen. Sekjen ya. Jadi dalam statementnya itu dia jangan sekali-sekali mengganggu kerja dari Jokowi. Maksudnya apa ya? Nah, nggak tahu. Apakah SBY nanti akan mengintervensi Jokowi, kita kan nggak tahu. Oh, masih sih bisa intervensi Jokowi, gimana caranya kan? Ya siapa tahu kan sebagai presiden mantan RI ke-6, dia kan bisa memberikan masukan. Pasti punya pengaruh lah masih di. Tapi kan secara politis garisnya udah jelas gitu. Iya sih. Kalaupun memang SBY hari ini ya dia turun gunung terus kemudian masuk kembali, apakah kemudian taring politiknya itu masih setajam dulu dan mampu mengintervensi sampai kemudian tataran Jokowi lah penerusnya gitu? Saya pikir nggak bisa, karena di internal, kalau menurutku ya di internal pun sekarang Demokrat itu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Munculnya partai-partai baru itu mengganggu juga. Salah satunya beberapa partai-partai baru terus kemudian mengambil kader-kader mungkin ya. Aku tahu arahnya ini kan persoalan gitu loh di Demokrat. Artinya di internal saja mereka sehari ini sedang tidak baik-baik saja. Ditambah mungkin kemudian kader-kader itu karena melihat posisi di Demokrat sudah tidak menjanjikan lagi, ya kan? Karena 2 kali absen nih. Ini kan bahaya untuk stabilitas politik partai kan begitu. Tapi mereka milih untuk beberapa kader yang ku tahu milih untuk beralih gitu ke partai lain gitu. Tapi mungkin dengan adanya statement dari dari SBY ini, harapannya bisa menjadi sebuah pantikan agar Demokrat bangkit lagi. Karena kan partai-partai dominan, partai-partai di Indonesia ini kan memang patron, Mas. Jadi ada tokoh yang menjadi tulang punggung lah. Misal kayak PDIP, tokohnya udah Ibu Mega, pasti Ibu Mega, Gerindra ya Pak Prabowo, Nasdem ya Pak Surya Paloh, dan banyak lagi. Tidak banyak partai yang tidak memiliki patron. Misalnya kayak Golkar itu kan nggak ada patronnya tuh. Banyak patronnya. Banyak masalahnya, nggak satu. Jadi banyak bisa gerak kayak gitu. Tapi memang artinya pun kalau mungkin loyalis ya, loyalis SBY, agak belibet ya, loyalis SBY dulu memang banyak gitu. Tapi mungkin sekarang lagi coba ngumpulin lagi yang kemarin itu loyalis, dikumpulin lagi,
bangun lagi dari awal untuk masuk di 2024. Tapi kalau kemudian tadi soal isu intervensi itu aku nggak yakin SBY sampai mampu mengintervensi gitu. Apalagi kemarin isunya misal ke KPU atau ke Bawaslu atau ke mana kan gitu. Iya, bahkan statementnya lembaga-lembaga negara. Statementnya SBY kan yang menganggap bahwa akan ada kecurangan itu ditampik langsung sama KPU. Idham Holik selaku komisioner KPU bahwa KPU ini nggak ada kok nerima intervensi dan tidak mau terima intervensi juga dari manapun. Iya. Tapi masa nggak ada intervensi? Nggak tahu lah.